Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad Nurullah, syarri wa syarrifi, syarrilah Allahu asma wal sifatih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was zahiru. La haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat panjang umur insyaallah, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, pagi-pagi ini saya ditelepon seseorang, salah satu penggemar pencinta channel Samsudin Al-Hafiz. Menurut beliau dia sudah 3 tahun lebih mengikuti channel kita, alhamdulillah. Beliau bertanya kepada saya, apa yang harus kita dulukan? Sholat dulu atau kita mengenal Allah dulu? Subhanallah, ini salah satu pertanyaan luar biasa. Mudah-mudahan dengan jawaban ini bisa mencerahkan pikiran kita semua. Apa yang harus kita dulukan? Mengenal Allah atau sholat dulu? Sebelum saya menanggapi, sedikit saya mengoreksi satu kesalahan kita selama ini. Apa kesalahan kita selama ini? Kita selalu bicara masalah sholat, dan perbaiki sholat. Apanya yang harus kita perbaiki? Memperbaiki sholat itu bukan sekedar memperbaiki gerakannya, sujudnya, rukunya. Bukan sekedar memperbaiki bacaannya. Ini semua kulit. Yang harus kita perbaiki pondasinya, yaitu la ilaha illallah. Subhanallah. Coba kita bayangkan, saudara, karena kita tidak mengenal Allah di dalam sholat itu, kita ruku, Allahu Akbar, sujud lagi, Allahu Akbar, sujud ke tanah lagi. Kita sujud menghadap tanah. Pada selama ini kita selalu beranggapan bahwa Tuhan itu di langit. Tuhan itu istiwa di arsy. Nah, ini yang harus kita pelajari dulu. Langit itu apa? Arsy itu apa?
Jadi sekali lagi saudara, yang harus kita perbaiki pondasinya dulu. Ketika pondasi itu mencong sana sini, maka seterusnya itu mencong sana sini. Subhanallah. Jadi kalau kita bicara apa yang didahulukan, mengenal Allah dulu atau sholat dulu, seharusnya yang kita dulukan mengenal Allah. Karena inilah yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabat-sahabatnya. Diajari dulu mengenal Allah, baru diajari sholat. Ini juga yang dialami Rasulullah. Bertemu dulu Allah, baru dia sholat. Enggak mungkin Nabi mengerjakan sholat begitu saja tanpa mengenal siapa yang dia sembah. Tapi kita selama ini salah berpikir. Sholat. Benar sholat. Saya paham. Tapi di dalam sholat itu, ketika kita mengatakan Allahu Akbar, kita harus menyaksikan Allah. Pasti kita menyaksikan kalau orang yang sudah mengenal Allah. Kalau tidak, yaitu seperti angin aja, naik turun, hampa, enggak ada apa-apa. Perlu saudara ketahui di sini, seperti yang tadi saya sampaikan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan mengerjakan sholat sebelum bertemu dengan Allah. Begitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi memperkenalkan dulu kepada sahabat-sahabatnya tentang Allah, baru beliau menyuruh sholat. Karena sebenarnya kalau di dalam bahasa syariat itu kita ketahui sholat atau sembahyang, tapi yang sebenarnya sholat itu menyaksikan Allah. Lalu bagaimana kita bisa menyaksikan Allah kalau kita tidak mengenal Allah? Subhanallah. Ini yang paling penting saudara. Jangan cuma diperbaiki rukunya, sujudnya, itu kulit semuanya, kulit. Isinya yang paling penting. Ketika kita di dalam sholat itu ruku Allahu Akbar, kita harus menyaksikan. Artinya setiap gerak di dalam sholat itu kita harus menyaksikan Allah. Masa kita menyembah Allah enggak tahu Allah siapa yang mana disembah? Kan itu kan keliru. Menyembah Allah tapi tidak tahu yang disembah. Hati-hati, jangan sampai nanti yang disembah setan karena enggak tahu. Kita harus benar-benar jadi memperbaiki sholat itu saudara, yang paling penting pondasinya dulu perbaiki, yaitu la ilaha illallah. Apa artinya la ilaha illallah? Tidak ada Tuhan selain Allah. Apa artinya tidak ada Tuhan selain Allah? Tidak ada yang menggerakkan kita kecuali Allah. Kita tidak mampu sholat kecuali Allah. Begitu loh. Ini yang harus kita fahami. Sedangkan kan sudah dijelaskan di dalam akhir niat itu ketika mengatakan lillahi ta'ala Allahu Akbar, itu kan artinya apa? Artinya kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali Allah. Lillahi ta'ala, karena Allah saya bisa berbuat. Subhanallah.
sebaik-baik solat adalah solatnya orang-orang yang menyaksikan Allah. Sekali lagi saya pertegas, sebaik-baik solat ialah solatnya orang-orang yang menyaksikan Allah. Karena mereka betul-betul punya tujuan. Ketika dia mengatakan Allahu Akbar, itu kan sudah punya tujuan karena mereka betul-betul menyaksikan. Kalau kita tidak tahu, cuma Allahu Akbar, udah selesai. Dan gitu sebenarnya, saudara. Nah, di sini lagi saya akan menjelaskan lebih jauh karena saya juga perhatikan di konten-konten, ya, bagaimana lagi lah kita tidak bisa menyalahkan satu sama lain tentang khusyuk dalam sholat. Khusyuk dalam sholat itu, saudara, sering saya jelaskan. Nah, ini kan termasuk salah satu mengenal Allah, menyaksikan Allah. Khusyuk dalam sholat itu kita harus fana dalam sholat. Apa artinya fana dalam sholat? Mentiadakan diri dalam sholat. Apa arti mentiadakan diri dalam sholat? Artinya tidak ada lagi perbuatan kita di dalam sholat itu kecuali perbuatan Allah. Karena inilah mana la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kita tidak bisa berbuat kecuali Allah. Kita tidak bisa ngapa-ngapain tanpa Allah. Nah, ini. Jadi kalau saudara mau khusyuk dalam sholat, fanakan dirimu. Tidak usah dengar itu dan ini. Inilah kalau mau khusyuk dalam sholat, fanakan dirimu. Jangan pernah merasa ada di dalam sholat itu. Kita betul-betul sadar tentang Allah, bahwa setiap gerakan itu adalah Allah, bukan saya. Kan memang Dia. Kita ini seperti wayang. Kalau kita sudah memahami ini, bahwa setiap tindakan itu tindakan Allah, itu sudah khusyuk. Kalau tidak paham, semakin saudara berusaha khusyuk, semakin tidak khusyuk. Fanakan dirimu dalam sholat. Makna memfanakan diri, tiadakan dirimu dalam sholat itu. Makna lainnya, inilah yang dikatakan berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Berserah diri sepenuhnya, akhirnya kita tidak ada lagi karena kita sudah serahkan semuanya kepada Allah. Subhanallah. Mudah-mudahan ini semua menjadi pencerahan buat kita semua, terutama saya pribadi, bahwa yang harus kita dulukan adalah mengenal Allah. Mengenal Allah, pasti kita menyaksikan Allah. Sebaik-baik sholat adalah sholatnya orang-orang yang menyaksikan Allah. Demikian, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.